وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين ما سبقت أقصار جل إلا على بجر طمعين المسبوق الطول سبقت النخلة بسوقا إذا طالت قال الله تعالى والنخل باسقات wal a'sa wal aghsanu jam'u ghasnin wa huwa ma tasa'aba am sauqis sajari wa yujma'u aidan ala ghasunin wali bajrin al hubb alladhi yuzra'u wa hadhihi kullaha isti'aratun malihatun wattama'u min a'zami afatin nufus wa uyubiha al-qadihati fi ubudiyatiha bal huwa aslun jami'ul afati li'annahu makhdun ta'allaqa bin nasi wa iltija'i ilaihim wa i'timadi alaihim wa ubudiyati lahum wa fi jalika minal mujallati wal mahanati ma la mazida alaihi wa la yahillu lil mu'minin ay yazulla nafsahu wat tama'u mudadul haqiqatal iman alladhi yaqtadi wujudul ajjati wal ajjatu allati ittasafa biha al mu'minun innama takunu bi rabbi himmamihim ila maulahum wa tama'niyatin qulubahum ilahi ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan Al-Hikam yang artinya adalah telah panjang cabang kehinaan, tidak panjang dahan kehinaan kecuali sebab biji tomak. Jadi tidak ada terjadi satu kehinaan kalau bukan karena bibitnya yang kada baik. Jadi adanya satu kehinaan itu disebabkan oleh bibit yang tidak baik. Bibit yang tidak baiknya apa? Yaitu tomak. Tomak ini mengharapkan, tomak berharap. Nah, al-busuqu at-tulu. Adapun yang disebut panjang di sini adalah panjangnya seperti mana panjangnya pohon kurma apabila dia meninggi. Nah, jadi wan nakhlu basiqatin. Allah Ta'ala berfirman pohon kurma itu adalah panjang. Adapun yang dimaksud dahan ini adalah yang bercabang-cabang dari pohon yang tumbuh dan tinggi dan berdahan. Nah, akhirnya berdahan kan? Adapun bibit di sini maksudnya adalah yang ditanam. Nah, ini bicara kenapa orang itu jadi hina, kenapa orang itu jadi mulia. Ini disebabkan karena tanamannya ataupun bibitnya itu apa. Hina itu karena apa? Mulia itu sebabnya dari biji apa. Adapun bahasa biji, bahasa tumbuhan,
bahasa pohon ini adalah suatu bahasa banaham, istilah isti'aratun malihatun, yaitu istilah yang cantik gitu. Nah, karena kita setiap hari melihat pohon. Adapun penyakit tomak, nah tomak ini berharap maksudnya tomak yang belum ada di wadah diri kita. Hayal-hayalan masih ingin kenikmatan itu ada dalam diri kita, tapi dengan ibaratnya dengan emosi, dengan kehendak, atau ibaratnya apalagi dirasai dengan rasa hasad dengan orang lain, atau ibaratnya berdoa ingin sesuatu perkara kada berhasil dengan doa tersebut, akhirnya syarik ataupun marah, itu namanya tomak. Makanya ketika beribadah tuh niatnya jangan meminta, jangan berharap apapun yang terjadi harus diridhoi. Jadi setiap beramal, setiap berdoa itu adalah sebagai kehambaan saja. Kehambaan saja. Jangan minta jatah. Jangan minta ditunaikan secepatnya. Boleh aja berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sugihkan, kayakan. Tapi kalau kada disugihkan, jangan marah. Jangan syarik. Akhirnya malas beribadah, malas berdoa. Berdoa, beribadah itu adalah salah satu tanda kehambaan. Adapun tamak ini artinya berkeinginan lah, tamak artinya lah. Tamak ini adalah seburuk-buruknya, sebesar-besarnya penyakit diri. Nah, itu. Dan seaib-aibnya yang cacat di dalam ubudiyah, nah, dari ibadah. Jadi bisa mencacati ibadah kita nih, gara-gara tomat tadi, gara-gara berdoa, sholat hajat, sekalinya kada dikabulkan. Nah, gara-gara tomat tadi, akhirnya marah, akhirnya protes, ini kada boleh. Nah, itu gara-gara tomatan. Pokoknya ketika minta hajat, ketika berdoa, beribadah, dan beramal dan lain sebagainya, dikasih orang, ini amalan sugih, ini amalan laku berdagang, ini amalan cepat berbini misalnya, cepat berlaki misalnya. Pas belum dikabulkan oleh Tuhan, maka jangan marah. Toma itu balhuwa aslu jami'ul afati, bahkan penyakit seluruh hati itu, maka bibitnya adalah yang pertama adalah tomak dulu. Asalnya, usulnya tomak dulu. Jadi kalau orang tuh di hatinya ada tomak, itu berarti bisa membibiti penyakit-penyakit yang lain yang ada di hati. Tumbuh dari situ, merusak yang lain. Akhirnya orang tuh hasad. Akhirnya orang tersebut marah dengan orang. Akhirnya dengan kada terpenuhi yang ditomakkan tadi, akhirnya marah dengan orang. Dengan sebab daripada di hatinya tadi ada tomak, kada terkabulkan keinginannya, maka orang tersebut akhirnya dengan siapa saja kada suka. Nah, akhirnya di orang tuh ibaratnya galau. Akhirnya orang tuh ibaratnya stres, emosional, kada kau ditagur. Karena di hatinya kada terpenuhi keinginannya. Akhirnya bisa menggila. Nah, itu Pak. Makanya tomak ini jangan diingun, jangan dipelihara. Nah,
Kalau bahasa Banjar tuh diingun. Karena diingun tuh artinya dari kecil. Nah, dari bibit. Makanya jangan dipelihara. Kalau bisa toma ini kita obati. Nah, ini penyakit ini. Apalagi BC. Toma ini hendak orang wasir pada Allah Ta'ala. Nah, ingunan ada. Peliharaan ada di hati. Yaitu toma. Hendaklah wasir. Perjalanan salik saja belum dimulai. Nah, perjalanan salik saja belum dimulai. Karena syaratnya daripada salik yaitu melepaskan daripada hati yang apat, hati yang rusak, al-muhlikat tuh nah. Harus dilepaskan dulu. Ingunan tadi nah, peliharaan tadi itu nah, yang membebani kita nih nah, harus dilepas satu persatu. Toma dilepas dulu. Nah, induknya nih atau bibitnya nih. Peranakannya gimana? Hasadnya dilepas juga. Nah, iri dengki dilepas juga, ria dilepas juga, takabur dilepas juga, ujub, nah, macam-macam itu. Nah, malahan itu tuh peranakan daripada toma tadi. Nah, peranakan tuh. Nah, ya penyakit ini soalnya ada besi bibit dan ada besi anak pianak. Nah, toma bibitnya. Nah. Jadi toma itu adalah aslun jami'il afati, bibit daripada segala penyakit. Li'annahu mahdun tata'allaqu bin nasi. Sakalnya itu murni ada pada manusia. Nah, ada pada manusia. Jadi seperti mana ceritakan orang-orang yang terdahulu, seperti nama Nabi Adam itu kan ada toma. Toma ini menghasilkan namanya ibarat keinginan hendak ahli ibadah selawasan di dalam surga. Karena kenikmatan di dalam surga itu adalah ibadah nikmatnya, beribadah, berdialog dengan Allah Ta'ala, ibadah. Jadi ada yang menawari, hai Adam, kalau seandainya mau kekal tinggal di surga ini, maka engkau harus memakan buah kuldi. Nah, toma tadi, padahal nikmat sudah diberikan oleh Allah Ta'ala sedikit, tapi pingin toma, pingin lebih. Nah, sebabnya akhirnya ada datangnya ibaratnya keinginan, datanglah ibaratnya penyakit-penyakit, akhirnya berdosa dan lain sebagainya. Akhirnya diusir oleh Allah Ta'ala dari surga. Ta'allaqu bin nas ilaihim wa'timadu alaihim wa'ubudiyata lahum. Jadi manusia ini asal usulnya bisi sifat toma tadi. Wa fi jalika minal mujallati wal mahanati. Padahal kalau orang tuh berisi sifat toma tadi adalah itu menghinakan dan merendahkan diri seharusnya tuh. Nah, berisi penyakit tuh, beingunan penyakit tadi tuh. Kalau dalam kitab ini itu adalah penyakit. Nah kita tahu kan penyakit itu sakit pinggang, sakit lutut, sakit kepala, sakit bisul. Tahunya itu aja kita. Sekalinya di hati ini bermacam-macam penyakit. Bibit daripada penyakit adalah toma tadi. Wala yahillu lil mu'minin ayajulla nafsahu. Jadi kada boleh orang mukmin itu beingunan, namanya adalah toma. Karena toma tersebut adalah menghinakan diri. Wattoma mudadun al hakikatil iman. Karena toma ini adalah balakangan atau ibaratnya kada sejajar, berlawanan lawan hakikat orang beriman. Hakikat orang beriman itu seperti apa?
yaitu harus mulia hatinya. Nah, mulia hatinya, bukan hina hatinya. Nah, jadi wujudul ajjati wal ajjatu allati ittasafa bihal mu'minun, karena kemuliaan itu adalah sifat orang-orang beriman. Nah, mulia. Jadi maksudnya sembuh, wagas, waras. Nah, apabila orang itu berisi penyakit kan artinya berpenyakit. Sakit ujung-ujungnya hina. Nah. Nah, jadi apabila sembuh hatinya daripada penyakit toma, berarti orang itu sehat. Nah, inilah yang dikehendaki orang mukminin. Wa kama anal ajjata minas sifatil mu'minin kadzalika al-mujillatu min ahlakil kafirin. Jadi akhlak orang beriman itu adalah izzah, sembuh, mulia hatinya, terlepas daripada toma. Karena toma tadi adalah bisi indukannya. Nah, jadi kalau orang bisi indukan akan melahirkan, akan bercabang daripada penyakit-penyakit yang lain. Tetapi kalau hatinya sudah mempunyai sehat ataupun izzah, mulia, ini pun akan mempunyai indukan juga. Sampai kena indukannya marifatullah, indukannya dah sampai arif billah, sampai ibaratnya hatinya tuh nur, sampai hatinya ibaratnya wasil. Nah, itu indukannya tak. Kayak apa orang tersebut hendak wasil, amun asal usul indukannya dari mana? Hatinya tak. Bibitnya apa dulu? Jadi bibitnya harus izzah dulu, harus mulia dulu. Maksudnya izzah ini adalah yaitu terlepas daripada sifat toma. Apabila orang tersebut masih ibaratnya toma di hatinya, itulah termasuk min ahlakil kafirin, ahlak-ahlak orang yang kafir, wal munafikin, dan orang-orang yang munafik. Nah, itu ini keras pang. Apabila orang bisa toma ini artinya sifat orang kafir atau munafik. Nah, jangan menyebati orang munafik atau kafir, kada boleh. Maksudnya ilmu ini adalah untuk diri kita sendiri. Kita boleh menafikan diri sendiri, mengafirkan diri sendiri. Kemudian kita bertaubat dan kemudian kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tasalah akunya. Kenapa aku jadi toma? Itu rezeki belum diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa ibaratnya aku memprotes? Akhirnya aku ibaratnya beristighfar, astagfirullahaladzim, masuk Islam lagi. Nah, itu dalam hati kita harus kayak itu. Jangan menyebati orang tuh orang toma aja, akhlak yang orang munafik. Nah, kada boleh. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yujahiduna Allah wa rasulah ulaika fil ajilin. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang hina. Durhaka ini atau orang yang tomak tadi, karena bisi indukan tomak. Nah, indukannya dalam hati, indukan kerusakan. Qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim radhiyallahu an, "Lau qila lit-tama min man abuka qala asaqu fil maqduri walau qila lahuma harafatuka qala iktisabu zulli walau qila ma ghayatuka qala hurmani."
Nah, kalau seandainya ujah Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim, ini seorang wali deh. Seandainya dikatakan ataupun dipandiri si Toma tadi, seandainya Toma tadi nah bisa dipandiri, nah, karena rohani itu kadang-kadang bisa berpandiri lawan penyakit hati. Karena hati ini bisa berpandiri lawan roh yang lain. Nah, roh sama roh. Jadi yang kau mendengar nih artinya jasad kita yang sedang fana. Kau mendengarkan, tetapi hayal masih ada. Itu yang ingat, yang masuk ke dalam otak. Itu yang ingat. Kalau seandainya kata beliau ditakuni atau ditanyakan kepada si namanya Toma tadi, penyakit Toma tadi, hai Toma, apa atau siapa bapak engkau? Bapak engkau ini siapa gerang? Jadi datang bibitnya tadi nah. Beranak dari mana gerang? Abahmu siapa? Nah, maka si Toma tadi akan bertanya, bapak saya adalah As-Sakku bil Makduri, yaitu ragu-ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ragu-ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya siapa bapak engkau, yaitu hati yang ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, hai Toma, apa gawian engkau sehari-hari ini di dalam hati ini, apa gawian? Pekerjaanmu apa? Ujar si Toma, aku menggawi kehinaan. Yang kugawi ini adalah kehinaan setiap hari. Ketika aku Toma ada dalam hati, maka menjadikanlah Toma ini menjadikan yang ampun diri menjadi hina. Kemudian ditanya lagi, apa kecukupan engkau, kesugihan engkau? Maksudnya jadi menghinakan orang, apa tujuan? Ujar si Toma, tujuanku adalah menghalangi orang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ar-hirmani, yaitu menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini ibaratnya kada dapat rahmat terus, dapat laknat terus. Nah, beribadah kelihatannya sekalinya ibaratnya sia-sia ibadahnya. Karena apa? Karena Toma tadi menggawiakan, sedangkan Toma ini menghasilkan ria, dengki, ujub, sombong, takabur, tidak qanaah, menghina akan orang, meremehkan orang. Dikasih Allah Ta'ala mata, menghinakan orang. Dikasih Allah Ta'ala lidah, menyambati orang. Bisi otak hanya adalah memikirkan supaya orang itu celaka. Nah, ini sebabnya daripada gawian si Toma tadi. Nah, maka sak tadi adalah bapaknya. Nah, sak tuan ragu-ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang, memang kita nih sebagai manusia pasti ada rasa Toma tadi. Anak sugih lebih daripada orang, anak kaya sehalaman, rajanya raja, dan lain sebagainya. Makanya kalau orang ahli sufi, cerita-cerita yang terdahulu mereka meninggalkan daripada Toma, tetapi zahirnya meninggalkan daripada dunia. Jadi dikatakan pulang, waqala Abu Hasan Al-Waraqi An-Nasaiburi radhiyallahu an. Nah,
Berkata seorang wali Allah namanya adalah Abu Hasan Al-Waraq, orang Naisaburi radhiyallahu an. Ujah beliau, man as'ara fi nafsi mahabbata sa'in minad dunya faqad qatalaha bisafit tama. Barang siapa, nah ini kita orang umum nih, merasa di hati cinta daripada dunia ini. Nah, macam-macam cinta daripada dunia ini kan. Cinta berlebihan ya. Ibaratnya daripada ibadah, melebihi daripada kemampuan. Cinta benar. Ini cinta ini lain. Ini orang yang keperluan ada juga yang banyak cinta. Kalau cinta tuh buta tule, itu pulang. Kalau kayak kita nih insya Allah cinta, tapi ada cinta yang buta tule. Nah, yang penting dapat makan, minum, berusaha, melepaskan daripada minta-minta. Nah, itu ibadah bang, itu ibadah. Jangan ibaratnya yang disebut meninggalkan dunia nih akhirnya kada begawi lain. Nah, maksudnya di sini cinta benar, siang malam kada tahu lagi, kada tahu apa utara timur lagi. Tapi kalau begawi karena untuk keperluan, kebutuhan anak bini supaya menjauhkan daripada menjaga diri daripada minta-minta, maka itu adalah dipardukan. Kita nih begawi. Yang di sini adalah buta, cinta buta lah. Barang siapa yang merasa dirinya cinta buta daripada dunia, nah ini cinta buta lah. Faqad qatalaha bisawfit tama. Sesungguhnya dia tuh sedang disumbalih oleh tomak. Nah, gawian tomak tadi begawi. Mau nyumbalihlah si tomak tadi. Nah. Oman toma'a pisain jalla wa bajalahu halaka. Barang siapa yang tomak dengan sesuatu berarti dia hina. Barang siapa yang hina waqad halaka. Nah, jadi dia telah hancur. Nah, walaupun secara zahir ibadah, walaupun secara zahir orangnya ibaratnya berkopiah, walaupun secara zahir orangnya kemana-mana pakai jubah, kan? Tetapi hatinya tomak ngadingun. Apalagi ibaratnya ibadahnya khusyuk, kelihatannya khusyuk lah. Jubahnya berangkap, surbannya berangkap misalnya. Tapi yang diingun adalah ini tomak tadi, nauzubillah min dzalik, itu ada kerusakan orang tersebut. Nah, ini masalah bab tentang penyakit hati berbulik lagi kita nih. Semalam kan kita bicara tentang wasil dan salik, nah, orang sampai, dan kita nih berpamir masalah kerusakan hati itu. Nah, bermundur orang bulik kayak itu bang. Nah, kita nih kedakawa ditagur sekali, 2 kali ditagur pulang oleh al-hikam nih. Ini naik pulang, ditagurnya pulang. Nah, dan kita ini adalah membicarakan orang-orang yang seperti inilah, yang sudah sukses, yang sudah wasil. Nah, sudah wasil. Ya mudah-mudahan ya kalau kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah taufiknya, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kepahaman, dan mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tomak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asratul anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.